Bismillahirrahmanirrahim, ikhwan dan akhwat, dan saat ini kita telah terhubung dengan Bang Abdullah Hehamahua dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bagaimana Mas kabar, Agus. Bang Abdullah? Sehat, Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, sehat selalu ya. Ya, Bang Abdullah, sebelum kita ya, masuk ke topik tentang masalah korupsi ini, kan ada beberapa kasus korupsi yang mencuat, diantaranya adalah Firly Bahuri akhirnya mundur dari KPK, kemudian Novel Baswedan mengungkapkan bahwa ini hanya akal-akalan saja agar tidak diproses. Kemudian yang kedua, kita juga melihat KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan ini Gubernur Maluku Utara yang kemudian Gubernur Maluku Utara ini dijadikan tersangka. Namun sebelum kita masuk ke sana, ini malam hari ini kita juga akan melihat debat cawapres, Bang. Ini banyak dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia, dan ada sedikit kabar bahwa ternyata debat ini memang ada sedikit perubahan, yaitu diberikan podium, kemudian boleh bawa alat tulis, dan juga katanya ada contekannya. Nah, ini kabar tentang debat cawapres nanti malam, mungkin Bang Abdullah juga menanti-nantikan ya untuk malam malam nanti. Bagaimana, Bang? Untuk awal pembicaraan kita dulu. ya. Pertama soal Firly mengundurkan diri, Mm-mm. itu kan kesalahan pertama itu adalah kesalahan Dewan Pengawas. Yang kedua kesalahan dari Jokowi sebagai presiden. Kenapa? Karena Dewan Pengawas sangat lamban dalam memproses pelanggaran kode etik oleh Firly Bahuri. Seakan-akan bahwa Dewan Pengawas itu mau meminta keterangan dari Firly, dari saksi-saksi dan sebagainya. Padahal dalam pelanggaran kode etik cukup satu gambar saja yang ada, yang diberitakan di media massa bahwa dia bersama-sama dengan Syahri Yassin Limpo di tempat permainan badminton. Itu sudah bahkan bukan hanya pelanggaran kode etik tapi pelanggaran pidana, karena dalam undang-undang KPK itu orang KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi dan keluarganya langsung maupun tidak langsung. Nah, dia ketemu dengan menteri yang sedang diawasi oleh KPK, dan itu sudah bukan hanya melanggar kode tapi pidana. Tapi Dewan Pengawas bisa seperti itu karena mereka itu diangkat oleh presiden, sementara Firly itu adalah orang presiden. Jadi disitulah persoalan tidak eksisnya Dewan Pengawas atau tidak berintegritasnya Dewan Pengawas. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa presiden seharusnya tidak boleh menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan dari Firly, karena bulan lalu presiden sudah menerbitkan SK pemberhentian sementara terhadap Firly karena Firly status tersangka. Dalam undang-undang KPK, jika pimpinan KPK itu ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian diberhentikan sementara. Tapi ketika sudah berstatus terdakwa, maka itu diberhentikan permanen tetap. Jadi dengan begitu, maka seharusnya presiden tidak perlu menerbitkan SK perpanjangan waktu. Tapi memang kita harus tahu bahwa itu adalah taktik Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, supaya kemudian beliau bisa lengser atau selesai dari jabatannya 2024 Oktober dengan aman tanpa diproses hukum oleh KPK. Karena kalau undang-undang KPK tidak diamandemen oleh Jokowi, maka bulan sekarang ini seharusnya sudah pimpinan KPK baru. Dan ternyata kalau dari 5 orang pimpinan KPK baru itu ada 1 orang yang tanda petik gila begitu, dia proses kasus laporan tentang Gibran dan Kaisang, maka kemudian itu bisa menyeret kepada Jokowi sendiri, sehingga dengan begitu maka kemudian itu menjadi masalah. Oleh karena itulah maka diperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu 5 tahun sampai Desember tahun depan, sehingga dengan begitu maka dia lolos daripada jebakan penegakan hukum karena dianggap
melakukan KKN, baik antara dia dengan menteri-menterinya maupun melindungi anaknya yang dilaporkan sebagai melakukan korupsi ke KPK sejak tahun yang lalu. Itu persoalan Firly. Nah, yang ketiga seharusnya ini kan Firly mengikuti jak dari dia punya wakil ketua yang lalu yang menghadiri dalam acara lomba motor di NTB itu, yang kemudian mendapat tiket gratis dari konglomerat sehingga kemudian itu dianggap mendapatkan gratifikasi, maka kemudian harus dipidana. Tapi kemudian wakil ketua KPK mengundurkan diri sehingga tidak diproses Dewan Pengawas. Padahal dia mengundurkan diri atau tidak, itu tidak menggugurkan pidana karena dia menerima gratifikasi. Seharusnya KPK memproses mantan wakil ketua KPK yang mengundurkan diri itu. Nah, jadi sekarang Firly mau mengulangi hal yang sama seperti itu, mengundurkan diri dari KPK supaya kemudian tidak diproses oleh Dewan Pengawas. Saya punya pengalaman ketika di KPK sebagai ketua Majelis Kode Etik. Ada 2 orang pegawai KPK melanggar kode etik dan mereka sebelum disidangkan mengundurkan diri, sehingga menurut ketentuan orang sudah bukan pegawai KPK tidak bisa lagi disindang oleh Majelis Kode Etik. Tapi saya lakukan. Sebab apa? Kalau saya tidak lakukan itu, maka orang akan menggunakan sebagai taktik daripada dipecat, berhenti dulu seperti itu. Nah, kalau karena itu saya panggil paksa. Kalau mereka tidak hadir, maka saya akan umumkan ke seluruh Indonesia sehingga 2 orang ini tidak boleh diterima di instansi perusahaan atau lembaga negara apapun. Akhirnya mereka 2 datang. Dan saya sidangkan dan saya jatuhkan hukuman pemecatan sebagai pegawai KPK. Nah, tapi Dewan Pengawas tidak berada pada posisi seperti itu karena mereka tahu mereka diangkat oleh Presiden Jokowi seperti itu. Oke, itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah soal debat capres atau cawapres. Cawapres. Oh, debat cawapres. Jadi kita lihat bahwa KPU Bawaslu itu punya orang Jokowi, punya presiden. Ketua KPU itu adalah tim suksesi Jokowi 2019. Sehingga dengan begitu, maka ketika dia melakukan pelanggaran kode etik, bahkan pidana sebenarnya, ketua KPU itu pergi dengan perempuan wanita emas, ketua umum partai apa, ke Jogja, nginep di hotel dan seterusnya itu. Kemudian dalam pemeriksaan Bawaslu ditemukan bahwa melakukan pelanggaran, tapi tidak dipecat, hanya diberikan sanksi, disanksi peringatan saksi. Kenapa? Karena dia orangnya Jokowi seperti itu. Jadi apakah KPU maupun Bawaslu seperti begitu? Nah, oleh karena itu maka dibuatlah semacam apa yang dalam ilmu korupsi disebut dengan politik corruption, intellectual corruption. Politik corruption itu adalah korupsi melalui kebijakan, peraturan, ketentuan, undang-undang, pemilu, pilpres, pilkada dan seterusnya. Jadi kalau misalnya waktu debat yang lalu itu tidak pakai podium, tidak pakai catatan, maka yang kedua ini dikasih podium dan kemudian dikasih catatan. Kenapa? Karena kalau orang bicara pidato di tempat yang tanpa podium dengan pakai podium berbeda. Sebab apa? Kalau dia misalnya tidak biasa pidato di tempat terbuka, maka dia muncul tanpa podium, dia akan nervous. Dia akan lihat itu gemetar kakinya dan lututnya dan seterusnya. Maka kemudian gemetar seseorang itu bisa diatasi dengan ada sesuatu yang dipegang, yaitu podium. Nah, dengan podium maka kemudian terlindungi kakinya sebagian besar tubuhnya daripada gemetar dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ada catatan, berarti bahwa kita sudah bisa menduga kebocoran dari soal-soal yang disampaikan oleh panelis, dan kita tahu panelis itu seperti acara teka-teki silang saja atau acara cerdas cermat, karena mereka itu diangkat oleh
KPU, yang KPU itu diangkat oleh presiden. Sehingga dengan begitu maka korupsi intelektual dilakukan oleh panelis ini yang menyiapkan soal-soal yang kira-kira meskipun secara substansi seakan-akan hebat, tapi sebenarnya di dalamnya memberikan unsur-unsur untuk memenangkan atau melindungi seorang cawapres tertentu seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti malam itu apakah analisis saya ini benar atau tidak, apakah pakai podium dan kemudian catatan itu adalah salah satu model korupsi intelektual oleh KPU atau tidak, kita akan lihat nanti. Tapi seharusnya kan orang sudah mengkritik KPU sejak beberapa waktu yang lalu agar supaya debat itu sama saja dengan yang lalu-lalu, tapi kemudian itu tidak dilakukan untuk kepentingan capres-capres tertentu. Saya kira itu Mas Agus soal debat kita nanti malam. Baik, memang banyak masyarakat Indonesia yang mungkin menanti-nantikan tentang debat cawapres, karena kita akan mengetahui Bang Abdullah sejauh mana wakil presiden memiliki kapasitas untuk menjabat sebagai orang nomor 2 di negeri ini. Karena jangan sampai kemudian rakyat Indonesia memilih orang yang memang tidak memiliki kapasitas menjadi wakil presiden. Namun kita kembali ke berita pertama, Bang Abdullah. Tercatat dari beberapa informasi bahwa Firly ini memang sudah 2 kali ya tidak memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk menjalani sidang kode etik. Adapun Firly Bahuri juga tidak memenuhi pemanggilan untuk diperiksa dalam kasus pemerasan di Barreskrim Polri pada hari Kamis tanggal 21 Desember kemarin. Dan Dewas KPK diketahui menyidangkan 3 kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. 3 kasus tersebut menurut catatan diantaranya adalah dugaan pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan menyewa rumah di kawasan elit Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, dengan mundurnya Firly Bahuri, apakah kemudian pemeriksaan atas Firly Bahuri ini akan diteruskan? Kemudian seperti apa nanti ke depannya, Bang Abdullah? Jadi seperti saya katakan tadi, Dewan Pengawas kan diangkat oleh presiden. Jadi Dewan Pengawas juga tidak berani karena Firly ini orang presiden. Andai kata Dewan Pengawas itu berani, sudah bulan-bulan lalu sudah dipecat, diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Tapi karena Dewan Pengawas itu tidak berani karena diangkat oleh presiden, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka Dewan Pengawas tidak perlu kehadiran si Firly. Cukup saja memberikan rekomendasi kepada Deputi Penindakan KPK untuk memproses secara pidana. Jadi kalau misalnya Polda Jaya itu menangani kasus Firly soal pemerasan SCL, maka Deputi Penindakan KPK menangani Firly kasus gratifikasi dan pelaporan LHKPN yang tidak betul. Itu aja ditangani oleh, jadi bukan lagi oleh Dewan Pengawas, bukan lagi etik, tapi pidana. Sebab LHKPN yang tidak sesuai itu kan masuk kasus penipuan. Nah, kasus penipuan. Nah, itu apakah mau ditangani oleh KPK atau ditangani oleh kepolisian, silakan saja. Kalau KPK memang seakan-akan ada kesan jeruk makan jeruk, sehingga kemudian bisa saja barangkali ya kejaksaan saja yang menanganinya kasus penipuan seperti itu. Sementara untuk Polda Jaya langsung saja hari ini Jumat berkah, berkah di KPK itu dikenal sebagai Jumat keramat, maka kemudian udah dijemput paksa aja si Firly seperti itu. Atau misalnya kalau Karyoto itu merasa ada punya persoalan dengan Firly sehingga tidak berani, maka segera berkasnya itu diserahkan kepada kejaksaan, sehingga kemudian statusnya terdakwa, kejaksaan yang akan melakukan penahanan ketika proses pemeriksaan. Begitu saja, Mas Agus. Sederhana sekali kalau memang serius, tapi kalau tidak serius ya seakan-akan persoalannya berat banget, padahal sederhana sekali sebenarnya kasus itu. Tapi ini bukankah mencederai kredibilitas KPK itu sendiri, Bang Abdullah? Karena kita tahu bahwa kita sangat berharap sekali KPK ini bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun jika seperti ini
Mungkin kalau anggotanya mungkin masih bisa kita pahami atau mungkin masih ada memaklumi. Tapi kalau sudah pucuk pimpinannya yang kemudian, bermasalah ini bukankah kemudian nanti orang-orang akan beranggapan, "Ah, KPK sama aja tidak bisa memberantas korupsi," itu gimana Bang? Ya kan itu bukan kesalahan KPK, kesalahan Jokowi. Mhm, Karena Jokowi yang mengamandemen undang-undang KPK itu. Jokowi itu dapat laporan dari pimpinan KPK sebelum yang sekarang bahwa Firly itu bermasalah. Saya sendiri saksi hidup. Ketika Firly jadi deputi penindakan KPK, saya diundang sebagai ahli oleh pengawas internal KPK untuk dimintai keterangan saya apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik KPK atau tidak. Dan saya datang kemudian sebelum diajukan pertanyaan oleh pemeriksa, ditayangkan video singkat. Saya sudah sering kemukakan beberapa kali kesempatan di mana-mana. iya, Ternyata kemudian dia berpelukan 2 kali dalam video yang berbeda dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. mmm, Jadi saya bilang ini bukan perdata, bukan etik, ini pidana. Karena undang-undang KPK itu tidak membenarkan seorang pegawai KPK atau pimpinan KPK bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi atau calon saksi, dan keluarnya langsung tidak langsung. Nah karena itu maka diproses, majelis kode etik dibentuk oleh pimpinan KPK, lantas kemudian diperiksa oleh Firly dan jatakan hukuman bersalah dan harus mhm, dipecat, diberhentikan. iya, Tapi dalam SOP KPK itu yang menentukan bersalah atau tidak majelis kode etik KPK, tapi eksekutornya ada pimpinan. Sebelum pimpinan menerbitkan SK pemberhentian, si Firly itu ditarik oleh Kapolri sama-sama orang Palembang menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Nah, dia mhm, jadi Kapolda Sumatera Selatan itu mengikuti tes seleksi pimpinan KPK. Dia lolos sampai ke DPR Komisi 3. Pimpinan KPK waktu resmi mengirim surat kepada Presiden dan DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi kemudian Presiden tetap saja menempatkan Firly sebagai calon yang dibawa ke DPR, dan kemudian DPR semua anggota Komisi 3 bulat suara aklamasi memilih Firly jadi ketua KPK. Saya ditanya wartawan waktu itu, kenapa bisa demikian? Iya, Firly itu mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu kasus-kasus mereka, baik yang mmm, pansel maupun anggota DPR Komisi 3. Jadi di situ saling menyandra. Jadi ya kalau yang disalahkan sekarang itu bukan KPK-nya tapi Presiden. Karena Presiden yang mengamandemen undang KPK, yang maju undang KPK menjadi lembaga negara yang independen, menjadi ASN. mhm, Dalam budaya ASN tidak ada pegawai ASN yang mengatakan tidak kepada atasannya, tapi selalu mengatakan siap iya, laksanakan. Kalau undang-undang kode etik KPK tidak jelas pegawai KPK melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu jadi oleh karena itu maka terjadilah KPK seperti sekarang. Oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk mengembalikan KPK pada hitohnya yang dulu, presiden harus diganti, kemudian Anies Baswedan yang dipilih jadi presiden. Anies Baswedan ketika jadi presiden maka saya minta dia harus kembalikan undang-undang KPK yang lama, sehingga demikian KPK bisa berkiprah lagi seperti biasa. Kalau Prabowo dan Gibran tetap terlibat, Mahfud MD dengan Ganjar terlibat, mhm, kasus-kasus banyak kasus. Karena itu hanya Anies yang bisa menyelamatkan KPK. mhm. Begitu Mas Baik. Agus. Baik, subhanallah. Baik, Bang Abdullah, ini juga ada satu prestasi dari KPK walaupun di tengah, berita yang cukup negatif bagi KPK, tapi KPK memiliki prestasi di mana KPK telah melakukan operasi tangkap tangan nih Bang Abdullah. KPK akhirnya menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Menurut Bang Abdullah bagaimana Bang? Iya, itu kan itu sudah satu prestasi, tapi itu yang pilih-pilih sasaran. Nah, Mmm, Gubernur Maluku Utara itu kan orang PKS. mmm, Kemarin orang Nasdem sudah ditangkap, kemudian orang PKS sudah ditangkap, sekarang nanti PKB siapa lagi seperti itu. Jadi eh, KPK dijadikan sebagai alat oleh Presiden Jokowi untuk kemudian menghancurkan lawan-lawan politiknya. Coba Anda lihat Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, itu hanya dipanggil, kemudian sudah itu ya setelah mendukung Jokowi, mendukung Prabowo, kemudian tidak dilanjutkan kasusnya Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Golkar. Jadi ketika mendukung lawan politik,
akan diproses. Mhm. Tapi ketika tidak mendukung lawan politik, kemudian dibiarkan seperti kasus PAN dengan kasus PKB. Nah, yang Gubernur Maluku Utara ini, ya memang dia bersalah diproses, tapi karena andai kata misalnya PKS tidak mendukung Amin, mungkin kemudian Gubernur Maluku Utara tidak diproses atau mungkin dibiarkan sampai pergantian rezim seperti itu. Jadi hukum yang dijadikan oleh Jokowi ini sebagai alat untuk menghancurkan lawanan politik. Jadi istilah yang biasa kita kenal itu pedang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya kasus BST, menterinya Nasdem ditahan, tapi suaminya Puan yang perusahaannya terlibat juga dalam kasus BST itu tidak diapa-apain seperti itu. Itu contoh seperti itu. Itu Mas Agus. Baik. Dan ini yang menyedihkan kita sebagai rakyat, Bang Abdullah, bahwa KPK dijadikan sebagai alat bagi kekuasaan. Nah, ini terkait dengan masalah calon presiden berbicara tentang pemberantasan korupsi ini kan tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, KPK kemudian ingin menggelar forum khusus untuk 3 calon presiden 2024, Anies, kemudian Prabowo dan juga Ganjar Pranowo untuk berbicara dan menyampaikan gagasan tentang pemberantasan korupsi. Bagaimana menurut Bang Abdullah, siapa kira-kira dari ketiga calon ini yang mereka bisa berbicara tentang pemberantasan korupsi tanpa beban gitu, Bang? Ya, yang bisa itu kan cuma Anies. Mm-mm. Prabowo kasus food di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur itu sekian ribu hektar itu gagal. Kemudian Prabowo membeli pesawat terbang bekas. Nah, itu kalau KPK lama Prabowo sudah diproses, sudah ditangkap kalau KPK lama. Karena membeli pesawat-pesawat bekas itu yang merugikan keuangan negara. Begitu juga Ganjar persoalan EIKTP, Mahfud MD itu persoalan kilometer 50 dan soal money laundry di Kementerian Keuangan yang itu kemudian dia yang gembor-gemborkan tapi kemudian diam 1000 bas sekarang tidak tahu kemana larinya itu uang sekian ratus triliun di Kementerian Keuangan yang money laundry seperti itu. Jadi tidak bisa mereka bicara tentang korupsi. Satu-satunya itu karena Anies punya pengalaman 1 bulan dengan Anies di KPK, jadi saya tahu betul Anies punya komitmen untuk memberantas korupsi seperti itu. Jadi kalau misalnya KPK undang 3 capres bicara tentang korupsi, ya itu cuma formalitas saja. Sebab kelima pimpinan KPK itu terlibat, harus diberhentikan semua seperti itu. Yang pejabat ketua KPK sekarang itu memang orang yang paling kecil dosanya di KPK. Sebab apa? Ketika Firly selama 4 tahun itu membuat kesalahan, dia diam saja. Dia tidak bertindak, tidak melaporkan dan seterusnya. Jadi semua pimpinan KPK itu harus dipecat, harus diberhentikan karena semua terlibat seperti itu. Jadi kalau mereka undang 3 capres-cawapres itu ya paling untuk para pejabat-pejabat KPK, bukan buat mereka, terus juga mereka akan selesai masa jabatannya seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, bagi saya debat capres-cawapres itu ya untuk semacam tontonan kalau di kampung ada hajatan terus kemudian ada acara-acara lagu lagu-lagu apa seperti itu saja untuk meramaikan suatu hajatan, tapi itu tidak berpengaruh. Kenapa? Rakyat itu, pemilih itu orang pecerdas datang ke kampanye ke macam-macam. Mereka tidak persoalkan apa visinya, apa misinya, apa pandai atau tidak. Mereka cuma tanyakan wani piro. Itu pemilih rakyat Indonesia. Jadi memang acara-acara seperti itu digunakan oleh KPK untuk salah satu mata pencaharian atau sumber korupsi itu sendiri, sehingga misalnya anggarannya berapa yang digunakan untuk kepentingan KPU, Bawaslu dan anggota panelis seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kesalahan rakyat sepenuhnya. Saya tidak
menyalahkan pribadi Jokowi 100% bahwa dia bersalah, dia berdosa, dia korupsi, iya. Tapi bahwa kesalahannya tidak sepenuhnya di tangan Jokowi, kesalahannya ada di tangan rakyat. Ketika kasus Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, maka kemudian para sahabat menegur beliau, wahai Ali bin Abi Thalib, ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak demonstrasi. Tapi ketika Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Ali bin Abi Thalib, benar. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi karena warga negaranya adalah saya. Tapi ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana karena warga negaranya adalah sampean. Jadi, pimpinan itu representasi dari rakyat. Jadi kalau sekarang rakyat ngamuk-ngamuk apa namanya, kenapa 5 tahun lalu pilih Jokowi? Kenapa 5 tahun lalu pilih anggota DPR yang seperti itu? Nah, jadi oleh karena itu, saya menyarankan kepada pendengar Rasil, gunakanlah kriteria Al-Quran, gunakanlah kriteria As-Sunnah untuk milih calon anggota DPR tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan memilih calon presiden wakil presiden 2024. Jangan melihat duitnya, jangan melihat fasilitas yang ditawarin dan seterusnya. Kalau 50.000 atau 300.000 dari satu caleg, di daerah Anda itu misalnya 10 caleg, ya 3 juta atau berapa juta. Tapi itu kan hanya untuk sekali dalam 5 tahun. Sudah itu kemudian Anda diperas dengan pajak, Anda diperas dengan berbagai kesulitan-kesulitan, bayar itu, bayar ini. Dulu pajak cuma 10%, sekarang jadi 11% dan seterusnya. Nah, itu problemnya seperti itu. Begitu Mas Agus. Baik, jadi kita kembali lagi kepada pintar-pintarnya rakyat dalam memilih, begitu ya, Bang Abdullah. Ya. Baik, terima kasih Bang Abdullah Himawan. Nampaknya kita sudah setengah jam. Terima kasih atas perbincangan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.